harta negara dicuri besar-besaran oleh para koruptor, maka solusinya adalah khilafah. Narkoba merebak di mana-mana, solusinya adalah khilafah. Perzinahan terjadi di mana-mana, solusinya adalah khilafah. Hilang sandal di masjid. Hilang sandal. Pertanyaan saya sederhana, apa bedanya khilafah sama komunis ya saya bilang? Oke, menarik nih. Karena ide khilafah itu kan ide mempersatukan dunia dalam satu kepemerintahan. Betul. Ide komunis zamannya Lenin pun sama. Menggabungkan semua negara-negara komunis di bawah pemerintahan Moskow. Betul. Yang dia bentuk namanya Komintern. Dan saat itu bahkan salah satu delegasi rencana Komintern itu kan dari Indonesia kan ada Tan Malaka yang ikut rapat Komintern di Moskow gitu loh. Terus apa bedanya? Kalau artinya begini, kalau kemudian kita berani mengatakan bahwa ide komunisme itu adalah utopis, maka harusnya kita juga berani mengatakan bahwa ide khilafah adalah utopis. Ya nggak? Iya. Ya memang Gus Dur juga bilang itu ilusi negara Islam. Ilusi. Iya. Dan Basam TV yang dikutip oleh Gus Rikal ini kan sama kan yang dikini kayak wali. Iya. Basam TV bicara totalitarianisme Islam sama dengan Basam TV. Iya. Islam atau khilafah, sistem Islam bentuknya khilafah sama dengan komunis. Iya. Itu mirip sama dengan Basam TV dalam bukunya Islamisme, Kang. Padahal saya belum baca Basam TV itu. Oh siap. Jadi memang kewaliannya harus diakui. Sama. Jadi bagaimana Islam ini berbentuk politik, kekhilafahan atau imperium atau kekaisaran. Nah, yang menarik itu adalah misalnya tawaran ya. Misalnya Pancasila ini bisa nggak diganti oleh sistem apa gitu. Nah, betul kata Gus Rikal, kita kan udah teruji sebagaimana tema hari ini, tangguh dan tumbuh. Iya. Bangsa ini kan sudah katakanlah tangguh dan tumbuh, terutama ideologi Pancasila ya. Ya teruji betul. Nah, tawarannya khilafah ya. Pertanyaannya adalah mengapa dia nggak belajar sejarah dulu? Negara ini berdasarkan khilafah kan nggak ada. Ya, Wali Songo nggak mendirikan khilafah. Apalagi kekhilafahan internasional itu enggak ada. Cita-cita Wali Songo itu kan sederhana, Kang. Tapi kan gini, ini menarik nih. Jadi menarik. Karena kita akhirnya bahas soal bentuk khilafah juga kan. Saya hanya ingin menggunakan cara berpikir mereka yang menggunakan khilafah. Yang pertama adalah khilafah adalah solution for the all troubles. Khilafah itu adalah solusi semua persoalan. Anda sedang dicuri oleh kleptokrasi ini, rezim kleptokrasi misalnya, harta negara dicuri besar-besaran oleh para koruptor, maka solusinya adalah khilafah. Narkoba merebak di mana-mana, solusinya adalah khilafah. Perzinahan terjadi di mana-mana, solusinya adalah khilafah. Hilang sandal di masjid. Hilang sandal di masjid. Ampun, nggak bisa ngopi, solusinya khilafah kali. Iya, semua khilafah. Jadi ada saya nggak tahu apa mungkin kebuntuan bahwa ternyata sistem yang kita anut hari ini tidak menyelesaikan persoalan-persoalan itu, sehingga orang berusaha mencari pikiran lain bahwa kalau gitu kita mencoba khilafah, karena orang membayangkan bahwa khilafah itu diterapkan lalu bisa menghukum dengan seadil-adilnya dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, orang kemudian berpikir khilafah karena seringkali dalam narasi-narasi mereka diungkapkan bahwa khilafah itu punya hubungan emosional dalam sejarah Islam di Indonesia. Ya, lu bisa bantah karena lu kan agama akal dong, secara akal nih logik atau enggak misalnya. Kenapa? Kita disebut pernah punya hubungan dengan Khilafah Utsmani dari masa Samudra Pasai
bahkan di mana di Mataram. Bahkan terakhir yang sempat heboh itu adalah statement dari Sultan HB10 di mana bahwa ada pengukuhan terhadap Sultan ing Tanah Jawi oleh Kesultanan Turki. Khilafah Turki. Sehingga ya orang merasa ya nggak salah dong gua punya pikiran ide khilafah karena dengan dua dasar tadi ngakal-ngakali atau memang itu masuk akal. Kita harus melihat dulu apa ya, konteks waktu itu Turki misalkan. Sebetulnya memang ada beberapa kerajaan ya, kerajaan Islam di Indonesia yang ikut ke Turki, dan memang juga Wali Songo juga beberapa orang ditransfer dari Turki gitu. Itu tidak menjadi masalah hubungan itu. Tapi ingat, yang di Turki ini kita ingin memahami dia itu sebagai khilafah, daulah, dinasti atau apa gitu. Gitu. Karena itu tidak beda jauh gitu loh. Tidak beda jauh gitu. Apakah kita itu ingin misalkan Felix Xiao katakanlah hari ini ingin menciptakan khilafah gaya model Turki atau gaya model Abbasi atau Umayyah atau khilafah. Kalau kita melihat khilafah hari ini, katakanlah khilafah hari ini, saya kira yang berhasil menerapkan khilafah itu ya Iran loh. Khilafah ala Iran. Atau kayak Om Dino tadi, nunggu kemudian rapat khilafah lalu tembak-tembakan. Kalau seperti Taliban, akhirnya nggak selesai. Ini mau khilafah gaya mana nih? Iya. Gitu. Kalau kita mau jujur, Iran itu salah satu contoh state Islam yang saya kira saat ini mampu bertahan gitu dengan wilayatul faqihnya. Kenapa Felix itu tidak lihat Iran saja? Apakah karena gengsi Sunni Syiah gitu kan? Kalau lihat Turki ya hancur, gak bisa gitu. Kalau lihat mau konteks kekinian ya mau lihatnya Iran kalau ingin kembali, karena ada perubahan-perubahan Syiah bro. Iya kan nggak masalah, kita bisa mengcopy paste. Wong Nabi aja duitnya itu dirham dinar, itu emang dari mana? Romawi. Dari Romawi. Itu kan copy paste. Duit kertas kita apa lagi? Duit kertas kita gitu. Nah, saya kira kalau hubungan itu ya kebanyakan juga hubungan perdagangan juga sebetulnya. Pertukaran barang dan lain sebagainya. Turki itu kan dari jalur, sebetulnya pendakwah kita tuh banyak dari Persia ya, Turki dulu juga Persia kan. Misalkan dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia kita juga banyak menyerap kata bahasa Persia. Gitu. Seperti kan pasar, kan dalam bahasa Persia, bazar. Haram jadah, itu kan dalam bahasa Persia. Bahasa Persia haram jadah. Banyaklah bahasa-bahasa Persia yang menjadi serapan bahasa Indonesia. Itu saya kira itu dari Persia ke India, makanya kultur corak keagamaan kita itu sangat mistik. Karena lewat India itu loh. Persia, India, kita bukan lewat jalur Saudi. Bukan. Tapi sekarang jalur Saudi. Pokoknya lewat Sanjay Dutt dulu. Tapi begini ya, gua tertarik begini. Artinya memang akal itu tidak boleh lepas juga dari kita memahami persoalan-persoalan keagamaan kita hari ini. Tadi kan ini menunjukkan bahwa betul dia boleh dong sah sudah mengklaim bahwa sebagai CEO atau founder agama akal gitu. Karena dia berusaha, gue simplifikasi begini, dia memahami agama tidak hanya agama secara tekstual, tapi juga korelasinya dengan akal. Tadi kan sebenarnya secara dia mengungkapkan ide sederhana aja. Kalau kita nggak boleh mengambil dari sesuatu yang kita anggap salah, misalnya kita nggak boleh mengambil, kita tidak mau meniru Iran misalnya, karena kita anggap bahwa Iran itu Syiah. Secara akal tidak bisa diterima, logikanya ditolak, mardud logikanya. Kenapa? Karena mata uang yang digunakan di masa Rasulullah saja itu juga mengambil dari
Romawi. Satuan satuan apa penghitungan di Romawi dan di Romawi soal dinar dan dirham itu yang kemudian kita akuisisi gitu ya. Kita take over bahwa itu adalah peradaban Islam sehingga sekarang orang jualan emas ya dinar dan dirham. Tidak lagi mau pakai satuan gram tapi pakai satuannya satuan dinar dan dirham. Gitu. Sementara yang lain-lain kita suka langsung berbuat apatis gitu. Apa namanya? Wah, ini dari sini kita apatis tolak gitu. Betul. Tapi tadi kita kembali ke soal khilafah ya. Nah itu Om Dino. Jadi apa itu, Kang? banyak orang ya yang tadi saya bilang itu masih menganggap bahwa mereka nggak salah dong punya ide terhadap khilafah itu. Kalau saya jujur, Kang. Ini kalau saya jujur tadi mungkin sebagian nggak jujur. Dengan alasan-alasan yang tadi saya katakan itu. Kalau mau jujur, Kang, sebenarnya saya memahami sahabat-sahabat kita ini penggerak-penggerak khilafah bahwa mereka ini ingin merubah bangsa ini, merubah dalam arti tadi sistem ininya, terus ketidakadilan, ada satu nuansa pengen menciptakan katakanlah bangsa ini lebih baik misalnya, tapi kan berdasarkan apa? Nah tawarannya adalah khilafah. Nah Bung Karno itu kan pernah mengatakan kalau mengambil Islam jangan abunya tapi apinya gitu. Jadi orang disebut mukmin itu oleh Bung Karno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang Kang Diki baca di kampus ya. Itu adalah seorang mukmin adalah orang yang bisa mengambil api Islam. Dulu Bung Karno menulis dalam sebuah artikel yang legendaris ya. Ini adalah zaman kapal terbang, bukan zaman onta. Nah sistem kekhilafahan itu kan zaman onta. Iya kan? Ini pujian atau penghinaan ini? Bung Karno, Kang. Nah bangsa ini alhamdulillah gak berdasarkan sistem masa lalu, maksudnya gitu loh, Kang. Dia nggak mau makan babi, tapi main cewek rajin. Dia nggak makan babi, tapi minum minuman keras, gitu.